masuk dan memilih untuk ini. Ini harusnya disetujui satu kelas, gitu maunya saya. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi selanjutnya ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan supply chain management atau manajemen rantai persediaan barang. Nah, kalau Anda sudah mempelajari yang masalah produksi sama transportasi, supply chain itu kan lanjutannya nanti ada inventorinya. Jadi supply chain itu ilmu memanajemenkan rantai persediaan yang nanti terdiri dari masalah produksi, inventory, sama distribusinya. Nah, karena produksi sama inventorinya sudah dapat kan ya kemarin sebelum UTS, sehingga ini tinggal yang inventorinya. Jadi nanti lengkap, Anda sudah punya model produksi, sudah punya model transportasi, dan sudah punya model inventory. Nah, inventory sendiri nanti ada dua secara garis besar, ada yang deterministik, ada yang non-deterministik. Kalau yang deterministik itu terbilang ya, jadi ada angkanya gitu. Kalau yang non-deterministik nanti lebih lanjut lagi, kebalikannya. Nah, kemudian untuk yang deterministik, nanti ada 3 jenis inventory. Ya, yang pertama nanti inventory EOQ ya, atau Economic Order Quantity, EOQ. Terus kemudian nanti ada yang kedua adalah yang menggunakan back order atau stok habis. Dan nanti yang ketiga jika ada diskon. Nah, jadi ada 3 kasus nanti yang kita pelajari. Apakah yang fix gitu EOQ-nya yang tanpa stok habis, apakah yang kedua dengan stok habis, apakah yang ketiga dengan diskon gitu. Jika barangnya itu ada harga diskonnya. Nah, nanti bagaimana proses pencarian inventory yang paling optimal. Nah, kemudian dari sisi definisi, inventory itu adalah stok ya dalam suatu waktu yang tertentu yang merupakan aset yang dapat dilihat dan diukur gitu. Jadi ada real ya, deterministik. Itu adalah definisi inventory. Kemudian sumber daya menganggur yang menunggu proses lebih lanjut. Jadi ini istilahnya belum selesai ya, masih ada lanjutannya gitu. Ini adalah sebuah sumber daya yang disimpan, yang menganggur gitu. Nah, kemudian jenis-jenisnya nanti bisa terdiri dari 4. Yang pertama bahan mentah, jadi benar-benar bahan yang belum diapa-apain gitu ya. Terus yang kedua work in progress, atau mungkin dalam proses mungkin produksi dan lain-lain, jadi setengah jadi gitu istilahnya ya. Kemudian komponen atau part atau bagian dalam sebuah mesin misalnya, itu kan ada bagian-bagiannya, atau bisa juga barang yang betul-betul sudah jadi. Nah, ini biasanya yang barang-barang yang bisa diinventorikan. Nah, ini ada 4 jenis ini. Kemudian alasannya kenapa harus ada inventory, misalnya ada trade-off antara ongkos simpan dan ongkos pesan. Kemudian mengantisipasi permintaan yang nggak terduga, misalnya ada permintaan yang kontinu setiap bulan, ada juga yang tiba-tiba ada permintaan lain. Nah, kalau tidak ada inventory kan kita tidak punya simpanan untuk memberikan permintaan yang tak terduga itu. Kemudian mengantisipasi permintaan musiman, ya. Kemudian mengantisipasi fluktuasi demand atau permintaan fluktuasi itu yang berubah-ubah maksudnya. Kemudian memanfaatkan diskon jika ada dan mengantisipasi kenaikan harga. Nah, kalau dengan ini kan trennya kenaikan harga ini, makanya orang terus berlomba-lomba untuk menyimpan ya, atau yaitu inventory itu supaya kalau pas harganya naik dia sudah tidak perlu untuk membeli lagi. Nah, itu kemudian fungsinya untuk menghindari keterlambatan pengiriman, untuk menghindari ada bagian material yang rusak, untuk menghindari kenaikan harga, menghindari tidak ada barang, untuk mendapatkan diskon, ya kan kalau belinya lebih banyak gitu, mendapatkan diskon atau harga yang lebih murah, dan menjamin kelangsungan produksi. Nah, ini yang paling terakhir, yang paling penting, karena kan namanya produksi kita inventorinya juga harus jalan ya, atau harus ideal. Jadi harus ada yang disimpan terus. Kalau habis kan bahan bakunya, maka inventorinya juga produksinya maka juga akan terhambat. Nah, kemudian demand itu permintaan ya, ini ada 2 tipe, yang independen dan dependen. Ya, independen itu tidak berhubungan dengan demand lain atau dia bebas gitu, sedangkan kalau dependen ini dia berhubungan dengan demand lain.
Nah, kemudian nanti di dalam perumusannya yang sering muncul, ya, istilah-istilahnya yaitu yang pertama holding cost, atau ini biaya simpan. Di dalam inventory itu ada istilah holding cost atau biaya simpan, atau carrying cost istilahnya lain. Biasanya dalam beberapa referensi itu ada holding cost, ada carrying cost. Itu artinya biaya simpan. Kemudian ada order cost atau setup cost. Ordering cost ini ya biaya pemesanan gitu ya. Setup cost ini bisa juga disebut ada biaya pemesanan. Istilahnya bisa ordering atau setup cost. Kemudian ada stock out cost atau biaya yang muncul akibat kehabisan stok. Jadi harus beli lagi gitu kan, maksudnya kalau stoknya habis dia harus mengeluarkan biaya mungkin untuk membeli lagi dan lain-lain. Jadi ini istilah-istilah di dalam inventory, holding cost atau biaya simpan, ordering cost atau biaya pesan, dan stock out cost atau biaya stok habis. Nah, ini ada beberapa model, tetapi yang akan kita pelajari di sini yang jenis fixed order size model ya. Jadi model ukuran order yang fix, yang ordernya itu dia sudah pasti. Nah, di sini ada 3 bentuknya. Nanti yang pertama, sebenarnya ada 4, tapi ini kita pakai yang 3 ini, EOQ, POQ, sama quantity discount. EOQ ini jika kuantitas ordernya itu fix gitu, tidak ada stok habis. Kalau yang nanti ada yang dengan stok habis dan ada yang dengan diskon. Gitu. Kemudian tujuannya untuk meminimalkan biaya inventorinya tentu saja dan menentukan berapa jumlah order yang optimal. Ya, jadi tetap masih masuk ke ranah optimalisasi. Nah, kemudian informasi nanti yang dibutuhkan atau ini biasanya yang diketahui data-datanya nanti permintaan, biaya, dan waktu tunggu. Ya. Kemudian fixed order size model itu kapan dan berapa banyak pesannya juga nanti bisa diketahui dan lain-lain ya. Nah, ini ya adalah flowchart-nya ya. Nah, langsung saja kita ke yang EOQ ya, EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, yang pertama nanti apa syaratnya kalau dia berbentuk EOQ, si model inventory ini berbentuk EOQ, ini ada sifat-sifatnya di sini. Yang pertama, demand-nya harus diketahui dulu dan konstan. Demand ini permintaan, dia harus diketahui dan konstan. Lead time-nya diketahui dan konstan. Materialnya dipenuhi secara instan, tidak ada quantity discount, hanya order setup cost dan holding cost, dan tidak ada stock out. Nah, oke, ini ciri khasnya dia tidak punya stock out ya, dan tidak ada quantity discount. Jadi kalau nanti fix gitu dan dia selalu continue dan tidak ada kehabisan stok, maka dia masuk ke model EOQ. Nah, ini adalah grafik antara biaya dan jumlah pesanan. Terus di sini ada grafik holding cost-nya berupa garis fungsi linear. Jadi maksudnya semakin pesanannya banyak, berarti holding cost-nya dia semakin besar biayanya. Kan holding cost itu tadi biaya apa simpan ya, biaya simpan. Jadi semakin banyak pesanannya ya semakin banyak biaya simpannya. Sedangkan kalau order cost ini biaya pesan, nah ini justru terbalik. Semakin kecil jumlah pesanannya, ini justru biaya pesannya semakin mahal. Tapi kalau semakin banyak jumlah pesanannya, maka biaya pesannya dia semakin murah. Nah, kemudian total cost-nya nanti bisa diambil dari perpotongan antara holding cost dan order cost, nanti akan mendapatkan order yang paling minimal. Dari model untuk grafiknya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini grafik untuk EOQ-nya. Di sini lebih jelas kelihatan kalau kita punya ini inventory, ini waktu. Nah, di sini ada optimal order quantity, berarti ini jumlah batas maksimal yang bisa diorder dalam sebuah perusahaan. Jadi dia punya inventory segini nih, batasnya maksimal. Berarti kan yang paling banyak pesannya kan segini, gitu. Nah, kemudian dia punya batas rata-rata stok gitu. Nah, ketika dia sudah mencapai sini, nah dia harusnya punya pertimbangan. Nah, kemudian turun lagi dia punya reorder point. Jadi ketika dia sudah sampai turun lagi sampai reorder point, maka dia harusnya sudah mempertimbangkan untuk memenuhi stoknya lagi. Gitu. Jangan sampai dia habis baru dia
pesan lagi. Nah, itu nanti akan menghasilkan stock out atau kehabisan stok. Tapi kalau sampai reorder point sini batasnya, terus dia sudah memesan lagi, maka dia pastinya tidak akan kehabisan stok. Jadi untuk model EOK biasanya dia sebelum habis nol sama sekali gitu, atau pada saat posisi inventorinya nol, dia sudah punya titik reorder point. Ketika titik itu dia akan memesan kembali, sehingga barangnya dia akan continue terus, akan ada terus. Itu kurang lebih penjelasan dari grafik ini. Nah, kemudian ini rumusnya. Secara umum nanti TC itu total cost sama dengan R dikali P atau demand per tahun dikali dengan biaya pembelian ditambah RC per Q. R-nya itu demand dikali cost, kemudian dibagi dengan Q-nya, order quantity-nya, ditambah Q dikali H per 2. Q-nya itu ordernya, hanya itu biaya simpan ya, holding cost tadi per 2. Ini adalah total cost yang bisa dihitung dalam sekali proses inventory. Nah, sehingga nanti dari total cost tadi, kita bisa mendapatkan yang pertama order optimalnya. Order optimal ini jumlah yang diorder yang paling optimal sehingga meminimalkan biaya inventorinya, itu dirumuskan seperti ini. Q0 sama dengan akar dari 2CR per H. Tadi C-nya sudah diketahui di sini, biaya pesan ya, R-nya adalah demand dibagi dengan H, holding cost. Atau kalau yang diketahui P sama V-nya juga bisa 2CR per P dikali V. P dikali F. P-nya adalah biaya, F-nya adalah annual holding cost. Ini adalah biaya tahunan ya. Jika diketahui, kalau tidak diketahui berarti pakainya yang H aja. Jika diketahuinya holding cost-nya. Nah, nanti dari sini ketemulah jumlah order yang paling optimal untuk meminimalkan biaya inventorinya. Tuh ya, ini rumus yang pertama nih nanti yang dipakai. Kemudian yang kedua, jika ditanya jumlah order selama 1 tahun. Berarti nanti M-nya sama dengan R dibagi Q0. Q0-nya dari yang diketahui atas ini. Jadi ini dicari dulu Q0-nya, baru nanti M-nya ini kalau mau ditanya order selama 1 tahun, R dibagi Q0. R-nya tadi sudah adalah demand. Jadi demand dibagi dengan Q0 yang didapat dari soal rumus yang pertama. Kemudian total cost per tahun nanti didapat dari sini, R kali P ditambah H dikali Q0. Nah, kemudian reorder point, berarti reorder point itu yang ini tadi. Nah, titik kapan dia harus memesan kembali. Gitu ya. Jadi ketika EOQ ini sudah mencapai titik reorder point, dia akan memesan kembali. Nah, itu kapan? Atau berapa? Sorry, di sini. Berapa ya? Di sini adalah barangnya berapa. Nah, ini pada saat berapa inventorinya, ya pada saat kapan itu maksudnya pada saat inventorinya itu berjumlah berapa, maka dia baru harus memesan kembali. Misalnya nih Anda target pada saat posisi inventorinya sudah 10 barangnya gitu, maka kan sudah ada target ya, dia harus diinikan kembali, dipesankan kembali supaya tidak sampai kehabisan stok. Nah, ini ada cara perhitungannya dengan rumus ini, R dikali L dibagi 52. Nah, nanti ketemu berapa reorder point-nya, di jumlah barangnya berapa. Nah, kemudian ini adalah implementasi contoh kasusnya. Misalnya di sini, perusahaan plastik membeli 8.000 unit produk setiap tahun. Berarti ini kan demand-nya ya, 8.000 per tahun. Dengan harga 1 unitnya 10. Berarti P-nya ya. Ya, biaya pembelian P-nya 10. Kemudian biaya pemesanan berarti setup cost ya, $30 per pesan, dan biaya penyimpanan ini berarti holding cost-nya $3. Kemudian bagaimana jumlah pemesanan yang ekonomis? Berarti Q-nya berapa? Yang paling optimal ordernya. Total biaya persediaan berarti total cost-nya, frekuensi pemesanan dalam 1 tahun, berarti M-nya tadi, ya kan? M-nya yang ini tadi. Dan yang terakhir, titik pemesanan kembali jika lead time-nya 2 minggu. Jadi nanti harus diketahui lead time-nya 2 minggu, maka nanti pada saat kapan dia harus memesan kembali. Nah, tinggal dimasukkan ini yang diketahui, C-nya 30 ya tadi, 8.000 ini di R-nya, hanya ini holding cost, dan P-nya ini adalah setup cost ya tadi. Benar nggak? C-nya itu biaya C-nya itu $30, biaya pemesanan ini
setup ya, setup cost yang 30, 8.000 ini R-nya. Tadi di sini demand kan ya. Terus hanya holding cost dan P-nya ini adalah setup. Apa P-nya tadi? $10. Oh, harga belinya. Biaya pembelian sebuah item. Biaya pembelian sebuah item P-nya. Nah, ini yang diketahui. Terus yang ditanyakan yang pertama adalah berapakah jumlah pemesanan yang ekonomis. Berarti dimasukkan ke rumus yang di atas tadi sebelumnya, yang ini. 2 CR per H diakarin, maka nanti Anda hitung pakai kalkulator boleh ya, dapatnya 400. Berarti nanti dengan kasus yang itu, supaya dia optimal inventorinya, maka pemesanan yang paling ekonomis itu sebanyak 400 unit. Kemudian total cost-nya berapa? Biaya totalnya. Maka dimasukkan ke rumus TC sama dengan RP plus HK. HQ0 ini R-nya ada 8.000, P-nya ada 10, hanya 3, dan Q0-nya tadi didapat 400. Sehingga didapat nanti total cost yang dikeluarkan adalah $81,2. Kemudian order per tahunnya berapa kali gitu kan. Nah, ini diperoleh dari R per Q0. R-nya 8.000 dibagi 400. Ini logis banget ya. Jadi kalau ada permintaan 8.000 dengan order optimalnya 400, ya berarti nanti kan berapa kali order, ya tinggal dibagi 8.000 dibagi 400. Jadi jumlahnya 20 order per tahun. Nah, kemudian kapan dia harus reorder? Nah, ketika sudah mencapai titik tertentu. Nah, titik tertentunya ini pada saat kapan? Ternyata pas dihitung ketemunya adalah 307. Oh, berarti pada saat produknya segini, maka dia harus mengorder kembali. Gitu maksudnya, reorder point-nya. Nah, dengan adanya perhitungan ini, maka akan memudahkan si perusahaan inventory ini, dia akan jalannya lebih lebih aman gitu daripada kita tidak punya perhitungan ini. Mungkin saja bisa kehabisan stok, mungkin saja kalau dia nggak punya strategi seperti ini bisa merugi kan gitu, karena mungkin bisa saja ordernya besar terus dia tidak bisa memenuhi permintaan, dan sehingga dia harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan. Jadi ini adalah strategi atau model ekonomi order quantity ya, kalau di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang inventory atau pergudangan istilahnya, dia menggunakan ini, rumusan ini. Ini sih masih sangat sederhana ya, karena ini inventory stock. Makanya saya bilang kalau kita sudah punya produksi, transportasi, dan inventory, dia akan jadi satu jaringan. Namanya perusahaan itu yang memproduksi barang, apapun itu, pabrik gitu ya misalnya, dia kan pasti punya produksinya, dia pasti punya gudangnya, dan dia pasti harus mendistribusikan barang-barangnya dari produksi ke inventory, misalnya ke gudang, baru dari gudang ke konsumen, sehingga nanti jadi rantai pasok itu, atau yang kita sebut dengan supply chain. Nah, ini kan jadi sebuah kasus yang kompleks. Kalau perusahaannya sangat besar dan ada di seluruh Indonesia apalagi, itu jadi besar banget gitu. Nah, dengan model supply chain tadi yang menggabungkan produksi, inventory, dan transportasi, dia bisa menghitung berapa total biaya keseluruhan yang paling ekonomis gitu, dengan bisa memperhitungkan berapa jumlah yang harus diproduksi, bagaimana transportasinya dari setiap pabrik ke distributor misalnya, atau pabrik ke gudang, dan berapa yang harus disimpan. Nah, itu jadi satu kesatuan. Kalau Anda mau ke arah-arah perusahaan yang tentang supply chain. Kalau mau dipencar-pencar juga boleh, mau membahas masalah produksinya sendiri boleh, mau membahas inventorinya boleh, membahas transportasinya sendiri juga boleh. Kalau mau digabung lebih bagus lagi. Kan masalah ranah industri kan ya, yang saya mencarikan yang kasus-kasusnya masih Anda bisa sangat terapkan gitu. Kalau nanti Anda mungkin kerja praktek dan lain-lain. Nah, ini adalah inventory yang tanpa stock out atau tidak kehabisan stok. Oke. Ini ada lagi, sudah ya ini tadi. Nah, yang kedua, jika dia kehabisan stok, maka otomatis dia akan melakukan order kembali atau istilahnya back ordering. Nah, di sini back order adalah demand yang tidak terpenuhi akan di saat order ya. Jadi permintaannya kebanyakan gitu misalnya. Terus persediaannya cuma segitu. Berarti kan artinya
tidak terpenuhi permintaannya, maka dia akan dipenuhi setelah inventory atau setelah persediaannya ada pada periode selanjutnya. Nah, kemudian perusahaan tidak kehilangan penjualan pada saat stock out. Kemudian back order membutuhkan penanganan khusus yang membutuhkan biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan proses pemesanan. Jadi adanya back order ini sebenarnya dia membuat biaya yang lebih banyak ya, karena kan dia tentu saja kalau memproduksi 2 kali kan pasti biayanya beda lagi. Atau kalau nggak memproduksi dia harus membeli dari orang lain misalnya. Yang perusahaan-perusahaan misalnya pembuatan makanan gitu ya. Misalnya dia pesannya 1.000, ternyata punyanya cuma 750. Nah, yang 250 ini kan kalau dia nggak memproduksi sendiri, dia harus membeli dari tempat lain sehingga tidak memaksimalkan keuntungan kan gitu. Nah, makanya ada model yang inventory yang menggunakan back ordering. Nah, ini adalah gambarnya. Kalau yang tadi yang tidak pakai stock out kan dia sampai sini saja, karena dia tidak akan pernah kehabisan stok, karena dia punya reorder point. Tapi kalau yang inventory dengan back order, berarti dia sampai bawah sini. Artinya ini dari sini ke sini nih dia kehabisan stok gitu. Misalnya 20 lah di sini, berarti ini minus 20. Makanya nanti ada model yang untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini. Kemudian langsung ke rumus saja. Nah, ini nanti bedanya holding cost-nya itu seperti ini ya, rata-rata holding cost, terus rata-rata back ordering-nya seperti ini. Ini nanti bisa dibaca. Nah, sehingga nanti total cost-nya jadi seperti ini. Ini kan beda dengan yang tadi, yang EOQ tanpa stock out, kan dia total cost-nya seperti ini. Mana tadi? Ini ya, total cost tanpa back order atau tanpa kehabisan stok. Sedangkan kalau yang dengan stok, dengan kehabisan stok, maka jadi agak lebih panjang. Nanti ketemu rumusnya seperti ini. Nah, ini ada ketambahan ketambahan K, karena di situ adalah K itu biaya back ordernya. Nah, sehingga nanti untuk yang EOQ dengan back order, dia akan ketambahan biaya back ordernya. Nanti di sini dilihat ya, ini rumusnya. Kemudian sehingga nanti Q-nya atau order optimalnya itu menjadi tadinya kan cuma 2 CR per H nih. Jadi dikali lagi dengan ini, H plus K per K diakarin. Ketambahan rumus lagi. Kemudian V-nya adalah tingkat persediaan maksimum. Nah, ini kita harus hitung ya, sehingga nanti didapatnya seperti ini rumusnya. Dan yang selanjutnya titik pemesanan kembali, yaitu reorder point-nya nanti jadi seperti ini. Tadi kan dibagi 52 ya kalau nggak salah. Nah, sekarang nanti kalau pakai back order jadi seperti ini. Dan ini lamanya delay time dalam tahun untuk back order. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengorder kembali. Nah, ini bisa dihitung. Nah, sehingga nanti kalau seandainya soalnya dengan back order, misalnya di sini diketahui biaya back ordernya $1 per unit per tahun, maka tinggal Anda masukkan di rumusnya. Berarti nanti untuk order optimalnya 2 CR per H kan tadi soalnya tetap sama ya, cuma di sini ketambahan dia menggunakan back order karena ada stock out gitu, dan biayanya $1 dalam si produksi itu, sehingga nanti dia membuat rumusnya jadi yang pakai yang back order gitu, menghitungnya. Nah, nanti di sini kan sudah tinggal dimasukin K-nya toh, karena kan cuma ketambahan biaya K saja tadi 1, berarti nanti 3/1/1, sehingga ini kan tadi ketemunya 400 kan ya, sedangkan ini kan 4/1 kan 4 diakalin 2, jadi 400 kali 2, 800 unit. Nah, kalau pakai back order, dia harus order optimalnya menjadi 800 unit. Ya, kemudian fenol ini tadi adalah ini tingkat persediaan maksimumnya. Dia harus dihitung. Nanti ketemunya di sini 200 ya. Tingkat persediaan maksimumnya 200. Kemudian total cost-nya nanti tinggal ini memang panjang ya, tapi sebenarnya sudah diketahui semua nilainya, jadi nggak usah khawatir. Yang penting ini rumus untuk yang back order-nya ini Anda punya. Nah, rumusnya sepanjang ini memang, tetapi kan nanti ini kan diketahui semua. Nah, di sini nanti kan di soalnya diketahui semua. Ya. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja gitu.
Ketemunya nanti total cost-nya $80,6. Dan waktu ordernya kembali nanti bisa dihitung di sini selama ini dalam tahun. Nah, tinggal Anda konversi kalau segini tahun tuh berapa minggu, berarti sekitar kalau dia kehabisan stok dia harus mengorder kembali sampai 3,9 minggu. Ini adalah model dengan stock out ya, jika kehabisan stok. Tuh. Nah, satu lagi dengan diskon. Nah, kalau dengan diskon berarti nanti ada perubahan biaya ya dalam pembelian ya. Contohnya langsung aja. Saya langsung ke sini. Nah, misalnya contoh kasusnya seperti ini nanti. Sebuah inventory gitu ya. Dalam pembelian dia mempunyai rentang harga, semakin banyak pembelian dia semakin murah karena dia mempunyai harga diskon. Kalau yang dua tadi nggak punya, jadi mau berapapun dia pembeliannya, dia tetap sama gitu. Ya, tetap sama. Walaupun mungkin dikurangin, tetapi per itemnya itu sama. Nah, kalau yang ini kan kasusnya, kalau dia kan ada yang seperti ini, 1 sampai 49 tuh dihargainnya per unit 80. Kalau 50 sampai 99 dia dihargainnya 72. Atau kalau lebih besar dari 250 dia lebih murah lagi. Nah, seperti ini dia yang masuk ke model dengan diskon. Jadi semakin banyak barang yang dibeli, maka harganya semakin murah. Nah, kalau yang seperti ini nanti masuknya ke inventory dengan model diskon. Ya, nah kemudian yang diketahui demand-nya 800, ini biaya $60 dan I-nya 0,3. Nah, nanti rumusnya EOQ-nya ini ya, 2 dikali 800 dikali 60 dibagi 0,3 dikali 80 untuk yang ini untuk yang $80 nih, P-nya untuk yang $80. Berarti nanti dia ordernya yang paling optimal ini sebanyak 63 unit untuk yang $80. Nah, kemudian nanti dihitungnya dengan cara yang sama rumusnya. Ya, ini kan 2 dikali D ya toh, dikali A dibagi dengan I dikali dengan harganya P ya kayaknya. Nah, ini rumusnya itu. Ini nanti ketemunya 63 unit. Sedangkan nanti kalau yang $72 ini ketemunya di sini ya, di belakang ini ya. Nah, ini 66. Terus kalau yang $70 nanti ketemunya 68 dan yang 69 nanti ketemunya juga 68. Jadi ini order ekonomi order kuantitinya yang ini yang optimal dengan biaya atau dengan permintaan yang segini. Ini oke-nya segini. Ya, kemudian dihitung satu persatu nanti total biayanya ya. Biaya per unitnya kan 80. Ini diketahui di sini 80, 72, 70, 69 tuh di sini ditaruhnya. Biaya item nanti kan dikalikan ya per tahun. Nah, ini. Terus biaya pesan. Ini kan ada rumusnya nih, D dikali P. Berarti D-nya itu kan adalah 800 dikali P-nya ini 80. Makanya ketemunya 64.000. Ini dari D dikali P, ini rumusnya yang ini. Nah, ini kan ya rumusnya yang di dalam kurung ini. 64.000 ini dari 800 kali 80. Yang ini 57.600 ini dari 800 dikali 72. Ini yang 56.000 ini dari 800 dikali 70. Yang ini 800 kali 69. Nah, kemudian biaya pesannya A kali D per Q. A-nya tadi adalah ini 60, D-nya 800 dibagi Q-nya didapatkan 63. Sehingga ketemu 761 dari 800 dikali 0,3 dibagi dengan 63. Dan seterusnya sampai yang paling bawah. Kemudian biaya simpan, rumusnya nanti ini. Ini rumusnya langsung di sini saja ya, nanti catatannya. Jadi enggak yang kayak tadi langsung ketemunya di sini. P dikali I dikali Q per 2. Ya, P-nya adalah 72. P-nya tadi yang pertama kan 63. Ini kan. Kemudian I-nya 0,3. I-nya kan yang ini 0,3. Kemudian Q-nya adalah 63 bagi 2. Nah, nanti ketemunya 756. Ini biaya simpan itu kan berarti apa tadi?
biaya simpan tuh holding cost ya. Kalau biaya pesan ini kan berarti tadi carrying setup cost. Jadi ini setup cost-nya, ini carrying cost-nya. Nah, sehingga total biayanya ini didapat dari 4 tambah 5 tambah 6. Berarti ini biaya item tahunan DP ditambah dengan AD per Q ditambah dengan PI Q per 2. Sehingga total biayanya ini yang dikeluarkan. Kalau yang 63 ini 65.000 sekian, kalau yang 66 ini 59.000 sekian, 68 57.000 sekian, dan 68 57.000 sekian. Nah, ini tergantung nanti dia mau yang jumlah yang dibeli yang berapa. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin yang inventory ini sudah selesai sampai sini. Ya. Nah, ini slide-nya juga sudah semua ada di e-learning-nya. Gimana? Bisa kira-kira kalau ada soal seperti ini? Yang UAS-nya nanti? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan ditanyakan dulu. Materinya sudah ada ya di e-learning semua ya? Anda nggak bisa nge-record kok, Mas? Nggak bisa? Nggak bisa ya? Mas Wahyu? Ya, Bu, gimana? Bisa nge-record nggak? Enggak, Ibu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Terus saya harus kasih izin dulu berarti. Nggak bisa saya ngasih izin juga. Kalau saya nge-record nanti apa? Kadang suka lupa ya. Sebenarnya kemarin sudah dapat kan dari yang temennya juga ya? Yang dari kelas C kan? Iya, Bu, udah ada. Udah kalau ada. Yang dari kelas kemarin. Sama sih. Tapi ini memang dari tadi saya mencoba mengarahkan untuk nge-recordnya nggak bisa. Coba dicoba dulu sekarang. Bisa nggak nge-record? Oh, sudah bisa. Itu, Bu, udah ada. Lah iya, bisa kan? Berarti ya udah. Oke. Itu yang EOQ, Mak. Jadi EOQ terdiri dari 3 tadi. Yang pertama EOQ tanpa stock out, EOQ dengan stock out, dan EOQ dengan diskon. Nah, nanti yang keluar kemungkinan salah satu antara yang dengan stock out atau tanpa stock out. Yang keluar salah satu itu, satu nomor. Nanti sudah ada soalnya, soal cerita, kemudian nanti ada yang diketahui tadi, ya sudah tinggal diminta apa yang dicari. Itu masalah inventory. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, oh gimana? Untuk kelasnya itu tulis manual kan di kertas seperti tulis UTS manual. kemarin. Kalau saya tulis manual saja supaya biar mengurangi indikasi copy paste ya. Lagi pula kalau Anda menulis dengan rumus-rumus angka-angka pakai ini kan juga terlalu lama nanti ya. Malah jadi habis waktu. Nah, sambil ini nanti soalnya ada 3 ya yang di-UAS-kan. Nah, nanti itu ada 6 soal, tetapi Anda cukup pilih 3 nomor yang bisa Anda kerjakan yang mana. Ininya sama, poinnya sama. Jadi 6 nomor itu poinnya sama, terus nanti tertulis Anda boleh pilih 3 nomor. Karena kan untuk POP ini materinya kan banyak sekali sebenarnya ya. Karena 4 SKS. Dan semua kan diberikan, cuman nggak mungkin dikerjain dalam UAS semua kan gitu ya. Makanya saya sama Pak Seno sudah membuat itu semua dikeluarkan, tetapi mahasiswa boleh memilih 3 nomor yang kira-kira bisa dikerjakan dalam UAS itu. Nanti sudah ada tulisannya di keterangannya di sana. Gitu. Kalau ada 6 nomor ya pilih 3 yang mana kira-kira Anda bisa kerjain. Lagi pula kan waktu juga ini ya, kalau masalah ini kan pengerjaannya terlalu lama, jadi kita juga memperkirakan waktu lah yang bisa dikerjakan itu nggak mungkin semua nomor dikerjain semua kan dalam waktu tersebut. Pasti nggak selesai kan gitu. Nah, kemudian yang materi kedua, ini tentang game teori. Perhatikan ya. Gimana? Kenapa, Mas? Ada yang bertanya kayaknya.
Sebentar. Kalian abis ini ada kuliah lagi nggak? Halo? Ada kelas Saya lagi? tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Sampai Ada jam di 12? Jam 1 atau jam 12? Jam 12. Jam 1 kok. Kita nggak sampai jam 1 kok. Nah, ini adalah game teori. Sebentar ya. Ini juga nanti keluar di UAS. Saya prinsipnya pokoknya saya kasihkan, nanti silahkan yang mana yang bisa Anda kerjain. Materi juga sudah saya share di e-learning sebenarnya. Ini nanti kok ini lagi salah. Nah, ini sudah ada ya di e-learning, nanti bisa dilihat. Untuk teori permainan ini, game teori ini dia sebenarnya untuk menentukan strategi yang paling optimal dalam sebuah kasus gitu. Misalnya ada perusahaan misalnya mau membuat bisnis kuliner. Sebelahnya juga ada lagi sebelahnya kuliner. Kan bersaing tuh. Biasanya pedagang ya yang banyak melakukan ini. Atau sebuah perusahaan apapun dengan perusahaan lain kan juga bersaing. Nah, bagaimana dia membentuk strategi supaya dia menghasilkan keuntungan. Itu teori permainan. Jadi yang bermain di sini ada 2 pesaing gitu. Teorinya kayak gitu. Nah, ketentuannya nanti langsung aja di sini. Setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki intelijensi yang sama dan tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan kriteria maksimin dan minimax. Jadi kalau maksimin itu istilah dari memaksimalkan kerugian, minimax itu istilah dari meminimalkan keuntungan. Sebentar. Minimax, ya meminimalkan keuntungan. Nah, terdiri dari 2 pemain, nanti selalu keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Nah, karena di sini nanti ada 2, jadi di sini yang satu itu dia bermain dengan istilah keuntungan, nah pemain lawannya itu bermain dengan istilah kerugian. Tetapi yang keuntungan ini nanti mau kita maksimalkan, yang kerugian ini nanti mau kita minimalkan. Gitu. Makanya istilahnya maksimin sama minimax. Jadi minimax ini meminimalkan sebenarnya kerugian. Maksimal itu maksimalnya bukan keuntungan, tapi kerugian yang diminimalkan. Kalau yang maksimin ini keuntungan yang minimumnya itu keuntungan, tetapi maksimumnya ini kita maksimalkan. Nah, kemudian nanti tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain itu di baris, dan kerugian pemain itu nanti di kolom. Pemain dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0. Berarti tidak ada yang menang atau kalah. Tujuan dari teori pemain ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Nah, kemudian ada 2 jenis strategi nanti, ada strategi murni dan strategi campuran. Strategi murni ini kalau nanti langsung ketemu hasilnya, atau kita istilahkan dengan saddle point, kalau langsung ketemu saddle point-nya, berarti langsung optimal. Ini namanya strategi murni. Sedangkan strategi campuran, ini kalau misalnya nanti nggak ketemu saddle point, nanti istilah saddle point kita pelajari lebih lanjut. Kalau misalnya nggak langsung optimal atau nggak menemukan saddle point, makanya nanti harus ada proses lagi yang kita sebut nanti dengan strategi campurannya ini. Jadi ada 2 jenis. Maka yang pertama dicari tentu saja strategi murni dulu. Baru kalau strategi murninya nggak ketemu saddle point-nya, maka baru lanjut ke strategi campuran. Nah, contoh kasus seperti ini, 2 perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Misalnya A mempunyai 2 strategi, ini perusahaan A sama perusahaan B ya. Jadi satu ditaruh di kolom, satu ditaruh di baris. Terserah saja. Pokoknya perusahaan A ini adalah kolom, perusahaan B ini adalah baris. Nah, strateginya mau berapa perusahaan A? Perusahaan A misalnya punya 2 strategi, harga murah dan harga mahal. Perusahaan B misalnya harga murah, harga sedang, harga mahal. Misalnya contoh kasus yang lebih real, misalnya ini ada restoran 1, restoran 2 misalnya. Restoran 1 dia punya menu andalan misalnya, burger sama fried chicken misalnya. Terus restoran 2 dia mempunyai menu andalan misalnya apa? Sate misalnya, gulai atau apa misalnya. Di sini sate, gulai atau tongseng. Jadi nanti
mereka mempunyai strategi-strategi masing-masing mana yang harus dijalankan. Dalam hal restoran kan berarti makanan yang paling banyak dibeli gitu kan ya, favorit gitu. Nah, terus nanti di kotak-kotak ini adalah keuntungan atau kerugiannya mereka. Kalau perusahaan ini A ini dia bicara kolom, berarti ini adalah keuntungannya. Nanti kalau yang perusahaan B ini dia bicara kerugian, maka ini adalah kerugian yang didapatnya. Nah, ini nanti diketahui. Ya, ini berupa bisa harga dan lain-lain ya, tergantung si perusahaan ini dia bergeraknya mau di bidang apa. Nah, misalnya keuntungannya ini berupa harga yang diperoleh atau kerugian juga bisa kerugian yang diperoleh. Nah, terus langkahnya untuk yang strategi murni dulu ya, berarti ya, perhatikan. Ini diketahui nanti yang di dalam kotak ini. Nah, pertanyaannya nanti, bagaimana menentukan strategi yang paling optimal untuk perusahaan A dan perusahaan B, sehingga memaksimalkan keuntungannya dan sehingga memaksimalkan keuntungan perusahaan A dan meminimalkan kerugian perusahaan B. Itu adalah soal dari teori permainan. Nah, sehingga ini nanti dihitung ya, ini 192.854 ini diketahui di soal. Terus langkah pertama, ini algoritmanya. Yang perusahaan A, berarti Anda lihat barisnya, kalau A ini bicaranya di baris, ini kita harus mencari nilai maksiminnya. Nah, maksiminnya itu dihitung berarti kita cari yang min-minnya dulu, baru nanti setelah dapat kita cari yang maksnya. Namanya maksimin di sini. Nah, di perusahaan A ini kan keuntungannya strategi murahnya kan berharga 1, yang kedua 9, ini 2. Ya. Nah, dari 192, ini yang maksnya ya, yang minnya berapa? Kan maksimin ya, jadi yang dicari minnya dulu. 192, yang paling minimal berapa? Kan 1 di sini. Berarti ini ditulis 1. Kemudian yang di perusahaan A selanjutnya, baris kedua yang strategi kedua, ini yang paling minimal berapa? Berarti kan 4. Nah, berarti kita pilih di sini 4. Ini baru minnya saja. Nah, ketemu maksiminnya berarti dari 1 dan 4 ini mana yang paling besar? Berapa? Maksimin dari 1 dan 4 itu berarti karena sudah didapat minnya tadi 1 dan yang ini 4, maka maksiminnya itu ambil yang terbesar dari 1 dan 4. Berarti kan 4 ya. Maka perusahaan A ini dia mempunyai keuntungan yang paling maksimal itu 4. Berarti di sini didapat. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita menghitung kolomnya. Nah, kalau barisnya tadi maksimin, nah yang kolomnya ini dihitung dengan minimax. Minimax berarti kita cari yang max-maxnya dulu, baru nanti dari maxnya itu kita pilih yang paling kecil. Nah, kenapa minimax? Karena bicaranya kerugian. Gitu. Nah, kita cari yang maksimum berarti kan 8. Di sini ya, 1 sama 8, yang diambil kan 8. Terus dari 9 sama 5, yang diambil kan 9. Yang kita ambil dari kolom ketiga 2 sama 4, yang terbesar kan 4. Sehingga kalau kita bicara kerugian, kita kan mau mengantisipasi kerugian yang paling banyak itu berapa yang bisa kita peroleh. Makanya yang kita pilih yang maksnya. Sedangkan kalau keuntungan, yang kita antisipasikan keuntungan kita yang paling sedikit gitu loh. Minimal keuntungan kita itu 1 sama 4 gitu. Kalau kita milih harga murah 1, kalau kita milih harga mahal 4. Nah, tetapi kita maksimalkan, oh ternyata yang paling menguntungkan itu 4 di harga mahal berarti. Keuntungannya dia di harga mahal bernilai 4. Nah, dari 1 dan 4 ini didapatlah keuntungan yang paling besarnya 4. Sedangkan kenapa di sini minimax? Karena kalau kita bicara kerugian, kita mengantisipasi kerugian kita itu kerugian yang paling banyak, bukan yang paling sedikit. Yang paling mungkin kerugian kita terbanyak itu segini loh, kan gitu. Nah, dari perusahaan B ini kan ada harga murah, harga sedang, dan harga mahal. Kalau harga murah ini 8, yang paling max, yang harga sedang ini 9, yang harga mahal ini 4. Nah, sehingga nanti yang kita antisipasi itu yang paling besarnya dulu, baru karena kita kerugian, kita minimalkan dari yang besar-besar tadi. Nah, ternyata setelah kita cari yang besar-besar tadi, diminimalkan, ternyata dapatnya antara 894 ini yang paling minimal 4. Berarti kerugian yang paling minimal dia tuh 4. Ini sudah yang optimal menurut teori game ini.
atau teori permainan. Nah, ini kalau dia mempunyai nilai yang sama antara hasil dari maksimin dan minimaxnya, itulah yang kita sebut dengan saddle point. Ya. Nah, dari langkah 1 tadi kan dapatnya 4 nih. Yang baris kan. Yang langkah kedua, yang kolom, ini kan juga dapatnya 4. Karena sama-sama maksimin ketemunya 4 dan minimax 4, itulah kita sebut dengan saddle point. Jadi 4-nya yang pertama tadi ini adalah keuntungan yang paling maksimum, sedangkan kalau yang 4 ini adalah kerugian yang paling minimum. Nah, sehingga sudah selesai berarti karena sudah didapatkan saddle point-nya. Kalau nanti misalnya ini nggak ketemu, nggak ada antara minimax sama maksiminnya ini nggak sama, barulah itu nanti dilakukan lanjutan dalam strategi campuran. Jadi ada lanjutannya. Tapi kalau sampai sini sudah ketemu saddle point-nya, berarti selesai. Sehingga kesimpulannya, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu 4. Nah, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang besar, tetapi dia hanya akan memperoleh keuntungan maksimum 4. Gitu. Maksimum 4 dengan strategi harga mahal. Jadi kalau si A ini mau mendapatkan keuntungan yang paling maksimum, dia harus memilih strategi harga mahal. Karena dia akan mendapatkan keuntungan maksimumnya 4. Bukan harga murah. Sedangkan yang perusahaan B, kalau dia mau mendapatkan kerugian yang paling minimum, itu juga di 4. Di 4. Dengan memilih strategi harga mahal. Jadi perusahaan A memilih strategi harga mahal, sedangkan perusahaan B dia memilih strategi harga mahal juga. Itu adalah hasil kesimpulan yang diperoleh menurut teori permainan. Jadi mendapatkan strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan B supaya dia mendapatkan keuntungan maksimal dan kerugian yang minimal. Ini namanya strategi murni. Nah, kemudian, nanti teman-teman di sini ada beberapa soal lagi ya, banyak di sini bisa Anda pelajari yang strategi kasus murni ya. Murni berarti langsung ketemu saddle point-nya. Nah, sekarang saya lanjut ke campuran. Nah, campuran ini dilakukan atau dikerjakan metodenya jika yang saddle point-nya tadi nggak ketemu langsung pas pada saat mencari max sama min. Contohnya ini. Nah, ini kan ini ditambahkan nih, perusahaan A kan tadi cuma harga murah sama harga mahal, sekarang ditambahin harga sedang. Perusahaan B tadi tetap, sehingga dia mempunyai matriks seperti ini. Kemudian sama caranya kita cari dulu maksiminnya yang baris. Berarti ini kan ketemunya yang paling murah 2, ini kan min 1, yang ini kan 1. Berarti maksiminnya dari yang paling mahal, dari yang paling murah dicari yang maks, ini kan dapatnya 2. Berarti kita dapat yang pertama maksiminnya 2. Kalau misalnya si perusahaan A, dia dapatnya mau ini berarti dia dapatnya 2. Sedangkan langkah yang selanjutnya kita cari yang minimaxnya. Nah, minimaxnya dari yang terbesar kolomnya di sini 6, ini 5, ini 9. Nah, dicari yang paling kecilnya, berarti kan 5. Nah, Anda lihat di sini mempunyai nilai yang berbeda antara yang baris dan kolom. Berarti dia belum menemukan saddle point-nya. Yang ini dapatnya 2, yang ini dapatnya 5. Nah, kalau nanti kasusnya seperti ini, berarti dia harus menggunakan strategi campuran. Ya, kalau yang tadi langsung, berarti langsung selesai ketemu. Tapi kalau nanti tidak langsung dapat nilai yang sama antara maksimin dan minimax, maka Anda lanjut ke strategi campuran. Sampai sini ya. Nah, langkah selanjutnya untuk strategi campuran, nah, masing-masing pemain, ini langkah 2 ya, langkah selanjutnya setelah yang tadi tidak ketemu titik saddle-nya. Masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Jadi kalau seandainya tidak ketemu nilai titik saddle-nya, maka langkah selanjutnya kita masuk ke strategi campuran. Yang pertama, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Nah, keuntungan dan kerugian yang terburuk itu dilihat dari, kalau yang A, itu Anda lihat nilai minusnya. A, Anda lihat nilai minusnya. Nah, yang A ini kan 257, ini kan ketemunya yang minus yang ini.
min 1. Berarti nanti yang ini dia tidak usah digunakan lagi. Berarti dia kerugiannya kan menghasilkan minus kan gitu. Keuntungannya kan malah justru minus, maaf. Keuntungannya kan justru minus. Berarti nanti ini yang strategi harga sedang, ini Anda buang. Ya. Sedangkan yang B, S3 adalah yang buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Nah, justru kalau yang B, ini yang diambil itu adalah yang kerugian paling besar, yaitu yang 9. Jadi sekali lagi kalau sudah masuk ke metode campuran, ya karena tadi saddle point-nya nggak didapat, maka kalau yang perusahaan A atau yang baris, Anda cari yang minus gitu, yang minus, berarti artinya kan keuntungannya minus, berarti ini dihilangkan. Sedangkan kalau yang kolom justru cari yang paling besar, berarti artinya kerugiannya yang paling besar. Maka yang kerugiannya paling besar ini yang dihilangkan, yaitu yang di kolom 3. Berarti nanti yang baris 2 ini bukan yang, maaf, ini bukan yang minus ya, tapi yang paling kecil gitu. Yang dihilangkan nanti yang paling kecil kalau yang baris, sedangkan kalau yang kolom yang dihilangkan yang paling besar. Jadi baris 2 hilang sama kolom 3 hilang. Sehingga nanti yang bersisa tinggal ini kan, 25 sama 61. Sehingga jadilah seperti ini. Nah, karena tadi yang baris 2 sama kolom 3-nya sudah dihilangkan karena baris 2 mengandung keuntungan yang paling kecil, sedangkan kolom 3 dia mengandung kerugian yang paling besar. Jadi dapat sisanya jadi seperti ini. Nah, ini diperoleh sekarang kombinasi baru dan strategi yang terpilih. Kalau yang tadi sudah nggak usah dipakai, jadi tinggal perusahaan ada 2 strategi pilihan, perusahaan B juga ada 2 strategi pilihan. Nah, selanjutnya ini ada langkah perhitungannya sekarang, tambahan. Kita istilahkan yang ini P, ya, untuk keuntungan. Sedangkan berarti kalau karena di sini kita bicara probabilitas ya, di sini P-nya ini 1, maka nanti kalau kita memilih harga murah P, berarti kalau kita memilih yang harga mahal ini 1 min P. Ya, jadi ini P-nya 0,5 misalnya, berarti ini 1 min 0,5. Yang Q juga sama, kalau kita memilih Q berarti nanti kita sebut Q, kalau memilih Q2 berarti nanti kita sebut 1 min Q. Jadi ini kemungkinan strategi ini bisa berhasil gitu ya. Kan kemungkinan itu pasti antara 0 sampai 1. Itu kan download tahu dong. Ini apa inventor tuh Mas? Makon ganti sing tipe SM. Siapa itu? Tapi ya SM itu yang tipe nah itu jadi cuma kayak nambah apa nih? Mas siapa ya yang di unmute? Siapa yang di unmute? Tolong di mute dulu itu. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Mana tadi? Nah, kalau sudah sampai sini, tadi kan ini sudah sisa eliminasi ya. Kalian kasih tanda P1 min P perusahaan A, Q1 min Q perusahaan B. Nah, kemudian Anda akan melakukan proses perhitungan fungsi persamaan ya, fungsi persamaan. Yang pertama kita hitung untuk perusahaan A dulu. Nah, yang pertama, bila strategi A direspon perusahaan B dengan S1 itu artinya strategi 1. Ini tadi, perusahaan A direspon oleh perusahaan B strategi 1, berarti kan yang ini ya, yang P. Nah, berarti nanti Anda tulis 2P plus 6 min 1 Q. Jadi diambil dari persamaannya tuh ini. Ini kan 2 nih, 2 dikali dengan P ditambah 6 dikali 1 min P. Jadi kan 2P ditambah 6 dikali 1 min P. Sehingga dapatnya kan ini. Itu ya. Nah, 2P-nya tetap, 6 dikali 1 min P kan Anda keluarin nih perkaliannya. Jadi 6 min 6P. Sehingga 2P min 6P itu kan min 4P, 6-nya tetap. Sehingga ini menghasilkan 6 min 4P. Nah, sedangkan jika strategi A direspon B dengan S2, berarti yang ini. Yang perusahaan P direspon oleh perusahaan B yang S2. Berarti pakainya yang ini. Berarti ini 5 dikali P ditambah 1 dikali 1 min P. Sehingga dapat ini, 5P ditambah 1 dikali 1 min P. Nah, 5P tetap ditambah ini dikalikan ke dalam jadi 1 min P.
5P min P 4P, sehingga menghasilkan 1 plus 4P. Nah, supaya kita mendapatkan P-nya, ini kan tinggal kita gabungkan ya. Kita gabungkan sehingga 6 min 4P sama dengan 1 plus 4P. Disama dengankan antara persamaan atas dan persamaan bawah ini disama dengankan. Sehingga P-nya dipindah ruas, yang tidak punya P juga disendirikan gitu. Yang ini kan pindah ruas jadi 4P, sehingga 4P tambah 4P 8P. Yang ini kan pindah ruas jadi min 1, sehingga 6 min 1. Sehingga 8P sama dengan 5. Nah, berarti P-nya sama dengan 5/8. Nah, P-nya 5/8 ini kan kalau kita pecahin jadi 0,625. Ini artinya, berarti si P ini kan mempunyai strategi yang kemungkinan berhasil sebesar 0,625. Gitu kan ya. Sedangkan kalau 1 min P berarti kan sisanya. Berarti sekitar 3, sekian. Nah, berarti kalau kita mau menguntungkan perusahaan A, ini ya pilihlah pilihlah strategi yang P. Karena dia mempunyai kemungkinan berhasil lebih besar, sebesar 0,6. Sedangkan yang bawahnya berarti cuman ini 0,375. Nah, supaya kita tahu, kita masukkan ke persamaan 1 dan ke persamaan 2. Nah, ternyata mendapatkan keuntungannya ini 3,5. Nah, 3,5 ini artinya keuntungan yang diperoleh yang memberikan peningkatan sebesar 1,5. Padahal dia keuntungannya di sini tadi cuma berapa tadi? Nah, ini kan keuntungannya si P kan cuma 2. Gitu. Keuntungan si P kan cuma 2. Kalau kita pilih di sini, dengan perhitungan tadi kita pilih, dia kan ketemu 0,6, kita pilih dia. Terus kita hitung nilainya, kita substitusikan nih 0,6-nya, dimasukkan ke persamaan 1, ya, didapat 3,5, dan ke persamaan 2 juga sama 3,5. Ini artinya dia mempunyai tambahan keuntungan sebesar 1,5 berarti peningkatannya, karena kan awalnya dia cuma 2. Ternyata setelah didapat keuntungannya jadi 3,5, sehingga dia meningkat 1,5 gitu ya untuk yang perusahaan A. Sedangkan perusahaan B kita hitung yang sama, berarti bila strategi B direspon A dengan S1, berarti nanti Anda lihatnya ini yang B ya. Berarti kan B direspon dengan S1, berarti ini 2 dengan 5, berarti 2Q ditambah 5 dikali 1 min Q, sehingga dapatnya ini 2Q ditambah 5 dikali 1 min Q. Kalikan ke dalam, jadi 2Q ditambah 5 min 5Q. Sama dengan 5 min 3Q. Terus strategi B direspon oleh A dengan S2, berarti pakainya kan yang ini, 6 sama 1 ya. Berarti 6Q ditambah 1 min Q dikali 1, sehingga dapatnya ini. Nah, ketemunya nanti 1 plus 5Q. Nah, dengan cara yang sama disama dengankan persamaan atas dan persamaan bawah, nanti didapat Q-nya 0,5. Nah, kalau yang ini kasusnya yang B 0,5 ini kan tengah-tengah ya. Berarti sih sebenarnya dengan sampai sini si perusahaan B ini bisa memilih salah satu, dia sama berarti tingkat keberhasilannya antara yang murah dan yang sedang. Ini nih, karena nilai kemungkinan keberhasilannya dia 0,5, berarti kan yang ini juga 0,5. Nah, terus dengan persamaan 1 3,5, dengan persamaan 2 3,5. Nah, terus kita bisa analisis. Ternyata dia juga menghasilkan nilai yang keuntungan sama 3,5. Ini bukan keuntungan tapi kerugian yang minimal. Nah, kalau kita lihat dari dua perusahaan B ini, kalau kita ambil yang ini kerugiannya ya, ini kan yang maksimal dia 6. Yang di sini kan dia yang maksimal 5. Dengan memilih 3,5 tadi, berarti kan sebenarnya yang lebih mungkin kerugiannya kan yang ini. Yang 5 kan. Sehingga dia kan turun 1,5. Ya enggak? Turun 1,5. Kalau pilih yang ini, kerugiannya berarti dia kan dapatnya 2,5. Sehingga perusahaan yang B ini memilih yang strategi sedang. Yang memilih yang strategi sedang, yang ini, sehingga dia turun 1,5. Jadi pilih yang 5 kerugiannya.
Jadi dengan begitu dia mendapatkan saddle point-nya sama-sama 3,5. Kalau si perusahaan A mau mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka dia pilihlah yang S1, strategi harga murah, sehingga dia mendapatkan keuntungan tambahan 1,5 tadi. Karena kan saddle point-nya 3,5. Sedangkan kalau yang perusahaan B mau menentukan kerugian yang paling minimal, maka perusahaan B disuruh memilih yang S2 atau harga sedang, supaya dia turun kerugiannya jadi 3,5 saddle point-nya. Saddle point-nya ya jadi 3, dia kan tadinya 5 ya, jadi 3,5. Berarti turun 1,5. Ini turun 1,5 kerugiannya. Kalau yang ini kan ya 3,5 ya, benar dari 5. Jadi untuk yang perusahaan A ini milih yang S1 harga murah strateginya, sedangkan yang perusahaan B dia milih yang S2. Itu kesimpulan dari sini. Nah, kerugiannya masing-masing penurunannya juga sama 1,5. Gitu. Nah, itu yang strategi campuran memang lebih panjang ya. Jadi Anda harus pakai persamaan linear lagi tuh ngerjainnya. Ini ada contoh juga yang di bawahnya nih. 1, 2. Ini ada contoh lagi strategi campuran, nanti Anda bisa pelajari. Nah, nanti mungkin yang keluar ya Anda harus cek dulu pakai, seandainya pas di soal UAS nanti nilainya itu saddle point-nya belum langsung ketemu kayak yang pertama tadi, berarti langsung dilanjut ke eliminasi baris atau kolom tadi. Dicari yang kalau baris yang paling minimal, kalau kolom dicari yang paling maksimal, itu yang dihilangkan. Ya. Terus baru setelahnya dihitung menggunakan persamaan linear tadi untuk mendapatkan saddle point. Tapi kalau pada saat penyelesaian murninya sudah langsung ketemu saddle point-nya antara maksimin dan minimaxnya sama, ya berarti sudah dapat hasil strategi yang diminta. Ini Anda harus sering mengerjakan latihan soal ya supaya lancar. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jadi saya tambahin 2 materi ya, antara game teori sama inventory. Itu nanti yang pasti ada di soal. Sedangkan kalau yang sebenarnya ada lagi, ada teori antrian 1 sama rantai Markov. Tapi kalau rantai Markov itu lebih ke agak abstrak juga ya penerapannya, makanya saya nggak memilih. Sedangkan yang antrian itu juga lebih kompleks ya, jadi saya memilih yang 2 ini. Tapi kalau Anda mau pelajari boleh, karena materinya sudah saya upload semua di e-learning. Sebenarnya menarik juga sih kalau teori antrian itu nanti menentukan antrian yang optimal. Misalnya dalam perusahaan, misalnya apa ya, loket ya misalnya, atau bank perbankan itu kan jika dia ada antrian-antrian yang kredit gitu, nah dengan sistem ini sih bisa membuatkan nanti model antrian yang paling optimal dalam sisi waktu. Misalnya dia berapa detik harus mengerjakan satu pekerjaan supaya dia cepat berganti. Itu ada rumusannya itu di teori antrian. Cukup kompleks juga ya, cukup banyak jenisnya. Gitu. Nanti silahkan Anda pelajari yang 2 materi itu. Jadi cukup yang untuk UAS sekali lagi mulai dari penjadwalan ya. Terus apa lagi kemarin ya setelah UTS? Penjadwalan toh ya? Apalagi ya setelah UTS? Pemrograman dinamis kemarin setelah UTS apa sebelumnya? Kok saya lupa. Apa? Pemrograman dinamis setelah UTS apa sebelum? Setelah UTS, Bu. Oh iya, setelah UTS. Berarti pemrograman dinamis, penjadwalan, kemudian teori inventory sama teori game ya. Teori inventory sama teori game. Nah, itu yang nanti Anda dikeluarkan di UAS. Silahkan nanti Anda pelajari mana yang kira-kira bisa dikerjakan dalam 3 soal dalam satu satuan waktu UAS itu. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Untuk UAS-nya atau apa gitu yang mau ditanyakan?
Nggak ada. Hari apa UTS-nya? UAS-nya? Kelas ini? Yang POP? Coba dicek di Senin. Senin depan. Oke. Saya tetap ke UAS biasa ya, nggak tekom ya. Kalau saya nggak tahu kalau pasien. Kalau saya tetap UAS biasa. Waktunya nanti sesuai juga dengan waktu yang ditentukan oleh prodi. Nggak ada? Ini pakai persensi nggak ya? Saya coba bisa nggak ya? Kita masih bikin persensi lagi di kelas apa? POP ini. Oh, sudah nggak bisa. Berarti nanti tolong di ini saja, karena di SIA-nya sudah cuma sampai 14 ya. Dan kita sudah sampai 14. Berita acara. Rekap absensi. Masih bisa nggak ya?